Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa, amazing saudaraku. Kita masuk pada bagian yang keempat ya. Dari seri firman Tuhan, Experiencing God the Father. Saudara ngerasa nggak dari waktu ke waktu, kita itu dibawa mengupas satu demi satu ya saudara. Kemarin kita belajar nama-nama Allah kan, ini sebenarnya adalah pelajaran-pelajaran dasar semuanya saudaraku. Tetapi sayangnya banyak orang Kristen nggak tahu. Itu sebabnya selama 1 bulan ini saudara terus dibawa masuk dalam. Setiap yang dibagikan ya saudaraku, saudara serap saudaraku. Saudara serap punya kehausan lebih untuk saudara serap lebih lagi saudara. Di bagian yang ketiga ini saya akan berbicara tentang love your Bible. Cintai Alkitabmu. Izinkan saya memulai bagian yang keempat ini dengan satu pertanyaan saudaraku. Do you have a Bible? Boro-boro saya suruh saudara mencintai Alkitab saudara. Lah kalau punya aja enggak terus gimana? Jadi saya memulai dengan satu pertanyaan ini. Do you have your Bible? Terserah saudara mau beli. You can either buy it or you can download it. Terserah saudaraku mau beli, saudara mau download, go ahead. But you gotta have your Bible with you. Saudara harus punya Alkitab bersama dengan saudara. Dan izinkan saya katakan ini, cintai Alkitabmu. Kalau ada orang yang datang kepada saya dan bertanya, Pastor, apa yang harus saya lakukan setelah saya jadi orang Kristen? Saya akan jawab, beli Alkitab. Yang mengerti katakan amin. Bagi saudara di tempat ini yang maybe ini adalah pertama kalinya. Atau buat saudara yang mungkin ini adalah perjalanan saudara pertama kali menjadi orang Kristen. Izinkan saya mengatakan kepada saudara, beli Alkitabmu. Cintai Alkitabmu. Kenapa saudaraku? Karena melalui Alkitab engkau dibawa experience Him deeper. Pastor, saya tuh ya bisa loh ngalami Tuhan pada saat saya menyembah. Of course saudaraku, tentu saja. Pastor, saat saya berdoa, di situ saya itu bisa merasakan jamahan Tuhan. Of course. Tapi kalau saudara bicaranya, saya garis bawahi kata deeper. Saudara ngalami Tuhannya lebih dalam, enggak bisa enggak ada cara lain. Kau harus baca Alkitabmu. Why, Pastor? Kenapa? Karena disitulah Bapakmu menuangkan pikirannya. Karena disitulah dia mencurahkan perasaannya, saudaraku. Ketika kau membaca Alkitabmu, kau jadi tahu jalan-jalannya Tuhan. Ketika kau baca, kau jadi tahu perjanjiannya. Kau jadi makin lama itu ngerti mana toh yang disukai Bapak, mana yang Bapak enggak suka. Di situ saudaraku, saudara bisa membaca perbuatan-perbuatan besarnya Tuhan dan imanmu bangkit. Engkau jadi semakin kenal Dia. Apa yang membuat bapakmu sedih, apa yang membuat bapakmu happy. Semakin engkau kenal Dia, minggu lalu loh kita belajar. Semakin kau kenal Dia, trust itu muncul. Ada rasa percaya kan? Dari trust itu engkau belajar. Engkau berjalan langkah demi langkah ngikutin Dia. Tapi kalau kau gak kenal, how can you trust Him? Dari Alkitab itulah saudaraku, pengenalanmu akan Dia menjadi semakin dalam. Itu sebabnya kenapa saya katakan, you get to love your Bible. Cintai Alkitabmu. Itu sebabnya saudaraku, Rasul Paulus itu kalau berbicara sama anak rohaninya,
Timotius, lihat apa yang dia katakan. Kita buka yuk. Dari 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 15. Ingatlah, Paulus itu ngomong sama Timotius disuruh nginget bahwa dari kecil engkau sudah kenal kitab suci. Disuruh ingatlah. Dari kecil engkau sudah kenal kitab suci. Berapa banyak di sini yang sudah punya anak, boleh lambaikan tangannya? Turunkan tangan saudara. Bapak ibu yang sudah punya anak, bolehkah saya titip? Perkenalkan kitab suci kepada anak saudara sejak dari mereka masih kecil. Make it fun for them. Buat itu sesuatu yang menyenangkan. Saudara boleh download zaman sekarang ini banyak kitab suci. Bible for Kids is very fun. Saya anjurkan saudara boleh pakai Superbook. Buat anak-anak saudara, it is very very fun. Atau saudara bisa cari banyak sekali resource-resource yang free saudaraku. Yang ada di YouTube, saudara bisa pakai itu. Atau kalau anak saudara suka membaca, belikan Alkitab khusus untuk anak bergambar. Beda ya Alkitabnya sama yang saudara punya. Kalau untuk yang anak saudara langsung kasih yang seperti kita punya, dia gak akan tertarik. Belikan yang bergambar. Kenapa saudaraku? Tahukah saudara? Lihat ini. Alkitab memberikan kepada saudara hikmat. Firman ini memberi hikmat. Artinya apa? Literally. Firman itu mencerdaskan anakmu. Saya loh saudara ngalami. Saya itu lahir dari keluarga yang mami saya. Itu very strict. Terhadap pelajaran itu sangat strict saudaraku. Mami saya tuh saya ingat sekali selalu ngomong sama saya gini, 7 itu jelek. Selalu itu mami saya akan ngomong 7 itu jelek. 8 itu biasa. 9 baru bagus. Kalau bisa dapat 10 itu baru begini. Artinya saudaraku saya besar dan lahir di keluarga yang very very high in expected dalam pengharapannya tuh mami saya itu kalau saya dapat nilai 8, anak lain dipuji-puji orang tuanya. Buat mami saya angka 8 biasa. Tapi sekalipun saya lahir di keluarga yang begitu ya saudara, saya itu enggak jelek-jelek amat juga sih saudaraku. Enggak jelek-jelek amat. Tapi enggak jauh-jauh juga, saya itu masuk di 10 besar saudaraku, jelek-jelek ya ke ranking 11. Zaman dulu kan masih ada ranking ya, kalau zaman sekarang kan anak-anak udah enggak dikasih ranking lagi. Tapi kalau zaman dulu kita itu ditulis saudaraku, nomor 1 siapa, nomor 2 siapa gitu kan, jadi kebanggaan. Saya tuh paling jauh-jauh jelek-jelek juga ranking 11, ranking 13 udah jelek banget saudaraku. Masih 10 besar lah. Tapi saya enggak pernah bisa juara. Saudara tahu apa yang terjadi dalam hidup saya? Ketika saya jumpa pribadi dengan Yesus. Ketika saya mulai ngalami, awalnya memang melalui pujian penyembahan seperti ini saudaraku. Awalnya pada saat saudara berdoa, tapi dari situ kalau saudara sungguh-sungguh ke gerejanya bukan hanya rutinitas, akan muncul rasa lapar. Itu yang benar seperti itu. Saudara itu kayak punya curiosity, pengen dengar lebih, pengen tahu lebih, pengen belajar lebih. That's what happened to me. Saya mulai belajar Alkitab saudaraku. Awalnya kalau baca Alkitab ngantuk. Saya bawa tidur. Gak bisa tidur baca Alkitab. But it's okay. That's fine. Adakah anak-anak saudara yang suka belajar? Semuanya juga kalau belajar ngantuk awalnya kan. Males. Sama. Alkitab juga sama. Tapi saya pelajari terus. Saya ikuti terus. Saya pelajari lebih dalam. Tahukah saudara, tanpa saya sadari, sejak saya terima Yesus, saya rajin baca Alkitab. Dulunya orang tua saya nge-push saya, mami saya itu punya ambisi untuk saya juara. Kakak saya juara 1 terus, saudaraku. Jadi mami saya itu punya ambisi, saya harus bisa juara. Segala cara sudah dicoba, Bu. Apa? Dari kasih hadiah. Kalau kamu dapat nilai 9 atau 10, boleh minta apa, mainan apa. Sampai cara ngancem, saudaraku. Orang tua di sini ngalami enggak sama anak-anaknya kan? Kalau dikasih hadiah enggak bisa diancem. Pakai cara segala macam. Tapi ya enggak kemana-mana, ya begitu-begitu aja. Tapi sejak saya mengenal Yesus, saya rajin membaca Alkitab. Tanpa disuruh mami saya, tanpa diapa-apakan saudaraku. Yang tadinya masih 10 besar belasan lah saudara. Sekarang saya nilainya enggak jauh-jauh dari ranking 3, ranking 4, ranking 3, ranking 4, ranking 3, ranking 4.
Saya harus ngomong ini saudaraku. Firman itu mencerdaskan. Ini boleh dimunculkan lagi ayatnya tadi. Firman bukan hanya mencerdaskan. Firman menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Firman itu saudaraku membuat saudara jadi sadar. Pernah nggak ngerasa setelah saudara ke gereja, tiba-tiba loh apa yang tadinya saudara lakukan, saudara cuek-cuek aja. Setelah saudara dengar firman, tiba-tiba saudara gini, kayaknya saya salah deh. Terus ada rasa bersalah di hati. Saudara pikir dari mana itu munculnya? Firman itu menuntun engkau pada keselamatan. Engkau jadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Dari situ engkau nggak lakuin apa yang salah. Engkau berjalan ngikuti jalan yang benar. Itu firman saudaraku. Dan ayat 16 yuk kita baca. Firman, lihat ini saudaraku. Tadi sedang berbicara tentang apa? Ingatlah, Rasul Paulus bicara kepada Timotius apa tadi? Ingatlah, sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Berarti temanya sedang berbicara soal apa? Kitab suci ya, Alkitab ya saudara. Tentang kitab suci ayat 16 itu ngomong gini. Kitab suci itu adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah. Dia punya manfaat untuk mengajar. Nah, saudara ngerasa enggak sih kadangkala setelah saudara ibadah, saudara dengar firman, kayak saudara tuh kayak gini, oh aku harus begini. Oh ini yang harus saya lakukan. Kenapa? Karena tanpa saudara sadari, firman itu mengajar kepada saudara. Dia menyatakan kesalahan. Tadi saya sudah mengatakan kepada saudara, tiba-tiba kayak berasa, kayaknya kok saya salah ya, besok lagi enggak boleh nih. Bukan hanya itu, firman memperbaiki kelakuan. Kalau saudara benar ibadahnya, kalau saudara sungguh-sungguh mengenal Tuhannya, masuk lebih dalam, nanti tiba-tiba saudara akan ngalami. Berubah loh. Yang tadinya emosian sekarang lebih bisa narik diri. Yang tadinya gampang menyalahkan diri sendiri sekarang sadar bahwa Tuhan itu mengasihi kita apa adanya. Tuhan menerima kita apa adanya. Kenapa? The Bible. Itu pekerjaan firman Pak. Itu sebabnya saudara nggak bisa dapatkan itu hanya melalui pujian penyembahan ataupun doa. Kalau saudara mau kenal deeper, harus Alkitab. Dan firman mendidik orang dalam kebenaran. Nah, dari ayat ini yang saya mau garis bawahi bukan semuanya ini saudaraku. Tapi saya mau garis bawahi segala tulisan yang diilhamkan Allah. Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Kata diilhamkan artinya petunjuknya itu diberikan oleh Allah. Timbul dari hati dan pikiran Allah. Diberikan kepada si penulis. Saya ulang ya, arti kata diilhamkan saudaraku, petunjuk, pikiran, hatinya Allah itu diberikan kepada sang penulis yang kemudian dituangkan dalam bentuk kata dan tulisan. What's your point, Pastor? This is my point. Sumber dari Alkitab itu bukan pikiran manusia. Yang mengerti katakan amin. Sumber dari Alkitab bukan pikiran, analisa, dan hati si penulis. Itu sebabnya ayat tadi kita baca. Semua tulisan itu diilhamkan oleh Allah. Artinya Alkitab itu adalah pikiran dan hatinya Allah yang ditransferkan. Diimpartasikan kepada si penulis. Dari situ saudaraku, si penulis menuangkannya dalam bentuk perkataan dan tulisan. Itulah yang saat ini saudara bawa, saudara pegang sebagai Alkitab. Bahkan saudaraku, dalam satu terjemahan KJV, King James Version saudara, dikatakan dalam bahasa Inggrisnya seperti ini saudaraku. All scripture is given by inspiration of God
Semua tulisan itu given by inspiration. Artinya apa? Bukan hanya pikiran dan hatinya Allah. Itu inspirasi. Diberikan kepada si penulis. Tidak heran ketika saudara terima inspirasi. Tiba-tiba pernah nggak baca Alkitab terus kayak tercerahkan gitu? Kenapa? Karena itu inspired by him. Kalau itu inspired by him, saudaraku, pikirannya Allah, hatinya Allah yang diinspirasikan kepada manusia, levelnya beda Pak, sorry. Level kualitasnya tuh sama pikiran hati manusia beda, nggak bisa. Itu sebabnya nggak heran kadang ketika saudara baca Alkitab, tiba-tiba Bu, saudara tuh ngalami kayak gini. Tadinya nggak ngerti, terus kayak ting gitu. Pernah ngalami itu ya? Terus kayak saudara ngerasa kayak, yes gitu. Pernah ya? Itu sebabnya kenapa saya katakan kalau kau terima rema, itu seperti meloncat dari hatimu. Dari situlah saudaraku, tiba-tiba rohmu hidup. Kerasa ya? Kerasa. Saudara tahu gak kenapa rohmu jadi hidup? Karena satu terjemahan lagi yang namanya The Message, itu mengatakan, all scripture, saudaraku, is God breathed. Firman itu nafas hidupnya Allah. Jadi pada saat saudara baca Alkitab, saudara itu bukan baca pikiran manusia. Saudara bukan baca hatinya manusia. Bahkan bukan hanya inspirasi ataupun pikiran dan isi hatinya Allah. Tapi pada saat kau baca Alkitab di situ, nafas hidupnya Tuhan itu dihembuskan. Jangan heran kalau nafas hidup itu dihembuskan, ngerasa enggak ketika dengar firman seperti ini, rohmu bangkit. Make sense ya sekarang ya Bapak Ibu. Kenapa kalau saudara dengar firman, saudara pulang, saudara jadi kayak ada kekuatan. Masih ingat enggak pada saat penciptaan, manusia itu sudah dibentuk loh saudara, dari debu dan tanah. Sudah jadi loh Bu. Tapi Alkitab mencatat, dia belum hidup. Kenapa? Coba perhatikan ini. Dia baru jadi makhluk hidup setelah Tuhan menghembuskan nafas hidupnya. Dalam bahasa Ibraninya ya saudaraku. Tuhan menghembus seperti itu. Itu bahasa Ibraninya, ruah. Ruah itu kata yang dipakai untuk roh. Jadi jangan heran. Kenapa kalau kau baca Alkitab, manusia rohmu bangkit? Karena itu bukan hanya sekedar pikiran manusia. Di dalam Alkitab itu God breathed. Nafasnya Allah dihembuskan. Rohmu yang tadinya mati, rohmu yang tadinya down. Engkau yang tadinya sudah benar-benar terpuruk. Tiba-tiba ketika firman diberitakan, kehidupan itu mengalir. Nafasnya mengalir. Rohmu yang mati sekarang bangkit, hidup kembali. Aminnya boleh yang paling keras. Bukan hanya dia bangkit ya saudaraku. Lihat ini. Saudara masih ingat kisahnya di dalam Yehezkiel 37. Tulang-tulang kering. Buat saudara yang hari-hari ini hidupmu seperti tulang kering ya. I suggest you dengarkan firman. Benar saudara. Kenapa? Saudara masih ingat proses pada saat tulang kering itu berserakan? Tuhan suruh apa sama Yehezkiel?
Saudara bisa baca deh nanti, pulang dari tempat ini baca Yehezkiel 37, atau sekarang saudara boleh buka. Yehezkiel 37, Tuhan tuh ngomong sama Yehezkiel gini, bernubuatlah hai anak manusia kepada tulang-tulang kering. Bernubuat itu apa saudara? Memperkatakan perkataan Allah. Apa itu perkataan Allah? Firman. Jadi Tuhan ngomong sama Yehezkiel, perkatakan firman kepada ini tulang kering. Begitu firman diperkatakan, disuruh memperkatakan apa? Nafas berhembus dari keempat penjuru mata angin. Itu bicaranya apa saudaraku? Ruah. Tiba-tiba tulang-tulang yang sudah mati tadi saudaraku, sudah kering, begitu kering. Muncul apa tuh? Urat. Muncul apa? Daging. Akhirnya apa yang terjadi? Tulang itu bergeletak, dia jadi satu. Daging timbul, urat muncul. Bangkitlah dia. Dari yang tadinya tulang kering, dia bangkit menjadi satu pasukan tentara Allah yang besar. Saya ingin menubuatkan dalam kehidupan saudara, engkau yang hari-hari ini hidupmu, rohmu sudah seperti mati, engkau yang hari-hari ini semangatmu sudah mati, engkau yang hari-hari ini sukacitamu mati. Saya perkatakan saat ini, Roh Allah itu mengalir atas hidupmu. Ruah itu dihembuskan atas hidupmu. Dan ketika ruah itu dihembuskan, satu demi satu roh yang tadinya sudah mati, saudaraku, bangkit lagi. Semangat yang sudah mulai patah, udah mulai kering, dikobarkan kembali. Itu firman, saudara. Itu firman. Itu sebabnya kenapa saya katakan love your Bible. You gotta love your Bible. You gotta love your Bible. Love your Bible. Karena saudara, bahkan ya, ini saya berkata ya saudaraku. Saudara yang hari-hari ini ya, tubuhmu ngerasa kayak apa? Gak ada kekuatan. Engkau kayak gampang capek, tubuhmu ini rasanya kayak lemes loyo saudaraku. Baca itu Alkitab terus. Karena yes, dia membawa kehidupan. Dia membawa kehidupan bahkan bagi tubuhmu. Saudara. Itu nanti tubuhmu akan disegarkan kembali. Tubuhmu akan dibangkitkan kembali. Bahkan buat saudara ya, yang tidak bisa melihat masa depan. Engkau ngelihat kayak masa depanmu suram. Engkau yang hari-hari ini gak bisa melihat masa depan keluargamu. Engkau ngerasa kayak gak ada harapan buat keluargamu. Udah ending, ini sudah berakhir. Hari ini saya berkatakan saudaraku, I speak the word of God. Saya perkatakan setiap keluarga yang sudah hampir hancur disatukan kembali. Kasih yang sudah mulai padam, yang sudah mulai mati, dibangkitkan kembali dalam nama Yesus. Oh kalau mau tepuk tangan, pik. Tepuk tangannya boleh yang paling dahsyat lagi. Katakan amin, amin, amin. Jadi dalam hidupku. Itu firman saudaraku. Itu firman. You gotta love your Bible. Karena disitulah saudaraku rohmu jadi hidup. Kalau rohmu hidup kau jadi punya kekuatan melawan. Kau jadi punya kekuatan mengalahkan daging. Kau jadi punya kekuatan mengontrol pikiran, perasaan, dan kehendak jiwa. You gotta love your Bible. Gak ada cara lain. Saudara mau bertumbuh lebih lagi? Bukan hanya mencintai Alkitab. Sorry saudaraku. You gotta believe. Saudara harus percayai Alkitabmu. Banyak orang Kristen menganggap Alkitab itu hanya cerita beribu-ribu tahun yang lalu. Kalau enggak hati-hati, saudara ngomong, ya Alkitab ngomong gini sih, tapi kan ya itu Alkitab. Pernah dengar seperti itu? You gotta believe your Bible. Saudara harus percaya firman Tuhan. Mazmur 33 ayat 4a itu ngomong kayak gini saudaraku. Saya bacakan buat saudara. Sebab firman Tuhan itu benar.
Sebab firman Tuhan itu benar. Firman-Nya bisa dipercaya. Yang sepakat katakan amin. Hari ini ya saudara, saya akan ngambil waktu. Saudara melihat ya, momen-momen ini ya di gereja kita ya saudaraku. Saudara tuh di keluarga Allah, saudara itu dibangun satu demi satu. Firman itu setiap bulannya saudara akan terima firman, ada remanya, ada temanya saudara. Dan itu berbeda-beda setiap bulannya. Bahkan ya saudaraku di keluarga Allah, firman itu punya tujuan bukan to entertain you. Sorry. Bukan saudara. Tujuan firman di keluarga Allah, saudara datang ke gereja keluarga Allah adalah supaya rohmu bertumbuh. Yang sepakat katakan amin. Saudara kirim anak saudara sekolah supaya apa? Jiwanya bertumbuh. Betul? Dia jadi lebih pinter. Diasah pengetahuannya. Kalau saudara ke gereja, saudara bukan lihat konsernya Taylor Swift. Yang mengerti katakan amin. Di gereja yang saudara dapatkan, rohmu bertumbuh. Senggol kiri kanan, itu sebabnya ayo bertumbuh. Ayo bertumbuh. Karena tujuan saudara ada di tempat ini adalah supaya rohmu bertumbuh. Firman seperti ini, saya tahu saudaraku, ini basic-basic dasar kekristenan. Saudara nggak bisa lari. Saudara boleh pelayanan, saudara boleh lakukan semuanya itu. Tapi kalau kau tidak membaca Alkitabmu, kau tidak belajar mencintai Alkitabmu, engkau tidak mempercayai Alkitabmu, nggak bisa maksimal. Nggak akan bisa. Pujian dan penyembahan oke, bagus. Doa oke, tapi firman itu yang memberi makanan kepada roh. Jadi you cannot skip it. Hari ini saudaraku saya akan membagikan kepada saudara 5 poin. Why you should believe your Bible. 5 alasan kenapa saudara harus mempercayai Alkitabmu. Yang pertama ya saudaraku, di dalam Alkitab saudara, Alkitab itu adalah mengandung cerita ataupun kisah yang dapat dipercaya secara historis. Alkitab bukan buku sejarah. Saya ngomong dulu ya. Kalau Alkitab saudara adalah buku sejarah, maka dari Kejadian sampai Wahyu itu harus berurutan ininya saudaraku, tahunnya. Tapi Alkitab bukan buku sejarah. Yet, nah ini bedakan saudaraku, dia bukan buku sejarah, tapi kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab terbukti secara historis. Jadi kisah-kisah di dalam Alkitab itu nyata saudaraku, dia bukan dongeng, dia bukan fiksi. Sekian ribu tahun yang lalu, sekian ratus tahun yang lalu, sekian ribu, apa yang ditulis dalam Alkitab itu benar-benar terjadi. Jadi dia bukan fiksi loh saudaraku. Dia nyata. Itu sebabnya kalau saudara pergi ke Holy Land, berapa banyak di sini yang sudah pernah pergi ke Holy Land saudaraku, saudara akan mendapati lokasi-lokasi yang tertulis di dalam Alkitab saudara, itu benar-benar ada. Ketika Alkitab berbicara tentang Danau Galilea, Danau Galileanya itu masih ada sampai sekarang. Betul, ada yang sudah hilang. Lokasi-lokasinya ada yang sudah musnah karena ini sudah melalui ribuan tahun saudaraku. Ratusan. Tentu saja ada yang sudah hilang. Tapi satu demi satu saudara bisa melihat bukti-buktinya. Kenapa saudara ikut Holy Land? Sorry, bukan happy-happy berwisata saudara. Itu efek samping gitu saudara. Tapi ketika saudara pergi ke Holy Land, di situ saudara dapat living proof. Ada buktinya loh, bener ada loh. Memang tempatnya ada dan yang namanya sejarah harus dibuktikan oleh kesaksian orang-orang saksi mata di dalamnya. Alkitab saudaraku itu dipenuhi dengan saksi mata. Para penulis Alkitab saudaraku, mereka adalah saksi mata yang menyaksikan semua yang terjadi di zaman itu. Di perjanjian lama saudara mengenal Musa. Musa menulis Keluaran, Musa menulis kitab-kitab yang ada di pertama awal saudaraku.
Lalu saudara berjalan lagi, saudara menemukan para nabi. Betul? Dari Yesaya, dari Yeskiel, nabi-nabi besar, Yeremia, saudaraku. Mereka adalah saksi mata yang benar-benar menyaksikan apa yang terjadi pada saat itu. Itu sebabnya kenapa Alkitab saudara itu memang benar-benar bisa dipercaya secara historis. Dia bukan khayalan. Dia nyata. Orang-orangnya nyata. Kisah-kisah di dalamnya nyata. Bahkan kalau saudara runut terus sampai ke perjanjian baru. Saudara akan menemukan di situ Matius. Nyata, Markus nyata, Lukas. Nah, saya akan ajak saudara melihat ya. Kenapa ke Lukas? Karena Lukas ini seorang tabib, saudara. Dokter. Bapak Ibu di sini yang kalau ada yang seorang dokter tahu. Yang namanya dokter terbiasa tuh. Diajar berpikir thinking critical. Runut gitu saudaraku. Harus di jurnal, kan kayak gitu. Harus satu demi satu. Itu sebabnya saya akan mengajak saudara lihat Lukas. Karena dia seorang tabib. Zaman dulu tabib itu dokter. Kita lihat ya. Lukas pasalnya yang pertama. Kita baca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Lukas ngomong sama salah satu pejabat saat itu saudaraku. Kita baca bergantian boleh? Saya baca ayat 1, ayat 2 saudara baca, kita bergantian sampai ayat 4. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Nah, Lukas ngomong sama Theophilus ya, sudah ayat yang kedua, 2, 3. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah siapa? Saksi mata dan pelayan firman. Jadi ada saksi matanya. Alkitabmu itu dari saksi mata dikumpulin. Cerita demi cerita dikumpulkan saudaraku. Ayat ketiga, karena itu setelah aku menyelidiki bukan hanya saksi mata, tapi dicek. Enggak ngawur, bukan kesaksian palsu. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Lihat saudaraku. Dengan cara itulah saudaraku satu demi satu saudara. Ayat 4 yuk sama-sama 2, 3. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Oh saya enggak mendengar amin yang paling keras dari tempat ini. Saya enggak mendengar tepuk tangan yang paling meriah dari tempat ini. Sungguh benar. Firman itu sungguh benar. Dia bisa dipercaya. Dia punya cerita historical. Itu sebabnya disebut his story. His story. Ceritanya. His story. Bolehkah saya hari ini bawa kabar baik buat saudara? His story can be your story. Semua kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab. Saya berdoa ya saudaraku. Kau bukan hanya membacanya, tapi kau mengalaminya secara pribadi. Kenapa saya katakan ruah, firman itu mengandung kehidupan saudaraku. Itulah yang dialami, media boleh munculkan. Seorang hamba Tuhan besar yang bernama Yonggi Cho. Long time ago saudaraku. Saat ini Pastor Yonggi Cho sudah berpulang saudara. Media boleh dikeluarkan, dimunculkan dari tambahan materi. Long time ago saudaraku, pada saat Pastor Yonggi Cho ini bahkan belum bertobat saudara. Dia masih belum bertobat. Pastor Yonggi Cho ini sudah hampir mati saudaraku. Sudah hampir meninggal. Kenapa? Karena di zaman itu saudaraku masih perang Korea ya saudaraku. Ini Pastor Yonggi Cho saudaraku. Masih perang Korea pada saat itu saudaraku, keadaan itu belum baik. Pastor Cho ini terkena yang namanya tuberkulosis, TBC. Di zaman itu saudaraku, penyakit TBC itu penyakit yang tidak ada obatnya. Pasti meninggal. Nah, satu ketika di rumah sakit, di kamar rumah sakit di mana dia sudah menanti kematiannya saudara. Ada seorang wanita
yang mendatangi Pastor Cho dengan membawa Alkitabnya dan memberitakan tentang Injil Yesus Kristus. Pastor Cho marah, dia usir wanita ini, tapi tidak peduli seberapa kali pun wanita ini diusir, tiap hari wanita itu datang. Sampai saking marahnya Pastor Cho, saudaraku, dia usir, dia marah-marah. Dia ngomong sama wanita ini, biarkan aku mati dengan tenang. Karena sudah begitu kencang diusirnya, saudaraku, wanita ini cuma ngomong kayak gini, oke, aku gak akan datang lagi. Tapi aku tinggalkan sebuah buku sakti. Kalau kau mau hidup, baca buku ini. Wanita itu meletakkan buku Alkitab itu di meja dari rumah sakit tempat Pastor Cho dirawat, saudaraku. Yang membuat Pastor Cho sangat marah, dia ambil buku itu, dia lempar, dia banting, saudara. Wanita ini keluar dan wanita ini tidak datang lagi. Tetapi saudaraku, dari waktu ke waktu, berapa banyak yang pernah ngalami di rumah sakit itu cengok, saudara. Enggak ngapa-ngapain, saudaraku. Di rumah sakit itu ya saudara ya mau apa gitu. Akhirnya lama-kelamaan Pastor Cho kepo gitu, saudara. Dia penasaran dengan buku yang diberikan. Dia ingat kata-kata dari wanita yang mendoakan dia setiap hari itu dan berkata, kalau kau mau hidup, baca buku ini. Tahukah saudara, dari hari lepas hari, Pastor Cho baca buku itu. Awalnya dia nggak mengerti. Dia baca buku itu. Awalnya nothing happen. Dia baca, dia baca, dia baca. Sampai dia menutup usianya di usia yang ke-99 tahun, saudaraku. Dia tidak mati. Tuberkulosis tidak menghentikan langkahnya. Dia hidup, dia menjadi seorang hamba Tuhan besar. Dia membawa banyak jiwa. Gereja terbesar pertama di dunia yang pernah ada. Saudara. Pada saat itu jemaatnya pernah mencapai hampir 1 juta orang, saudara. Di Korea. Gereja pertama yang sangat unik, yang melarang jemaatnya untuk datang beribadah. Kenapa? Karena tempat ibadahnya terbatas. Dia ngomong, minggu ini kamu kalau sudah ibadah, minggu depan jangan ibadah ya. Kasih kesempatan yang lain buat ibadah katanya. Saking udah gak cukup, saudaraku. Kegeraan terjadi begitu besar. Pastor Cho hidup. Ketika dia baca itu Alkitab, dia baca itu Alkitab, dia baca itu Alkitab, tiba-tiba roh itu berhembus. Tubuhnya yang sudah satu demi satu, saudaraku, sel-selnya yang sudah mulai mati dihidupkan kembali. Itu sebabnya mujizat terjadi. Oh, aminnya yang paling keras. History can be your story. Itu yang terjadi pada mama saya, saudaraku. Satu kali, saudaraku, mama saya itu ngalami didiagnosis dokter terkena kista, saudara. Sekalipun anaknya sudah 3, tapi dokter mengatakan, saudara, kista ini harus diangkat. Dan karena kista ini terletak di tempat yang tidak bisa hanya diangkat begitu saja, harus diangkat serahim-rahimnya. Itu pukulan yang sangat berat sekali bagi mami saya. Waktu itu saya masih kecil ya, saudaraku, saya belum memahami terlalu banyak. Jadi pada saat itu, saudaraku, saya hanya bisa melihat mami saya sedih sekali. Disitulah, saudara, mami saya berlari kepada Tuhan. Disitulah mami saya mengejar dan mencari rema yang dari Tuhan. Pastor, apa yang pastor maksud dengan pastor mencari rema dari Tuhan? Baca tuh Alkitab terus, saudara. Baca terus. Itu cara saya mencari rema. Nanti saya ceritakan, saudaraku. Mami saya terus baca Alkitab sampai tiba-tiba dia membaca sampai di satu ayat yang mengatakan seperti ini. Segala sesuatu yang tidak ditanam oleh Tuhan dicabut sampai ke akar-akarnya. Dicabut sampai ke akar-akarnya. Matius pasal 15 ayat 13. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut sampai akar-akarnya. Tiba-tiba pada saat mami saya membaca itu, saudaraku, pengertian itu muncul. Tadi saya katakan inspirasi.
Pikiran Allah itu masuk. Tiba-tiba dia memberikan hikmat. Kista, kanker, tumor itu seperti akar. Dia ada di dalam tubuhmu. Tiba-tiba seperti mami saya tercelikkan. Imannya bangkit. Dan dia katakan engkau akar-akar kista, engkau akar-akar apapun yang ada di dalam tubuh. Dicabut. Itu seperti kayak iman bangkit begitu saja saudaraku. Waktu berjalan, nah ini. Saudara harus mengerti, itu bukan berarti langsung saat itu juga hilang ya saudara. Sebagian orang alami itu. Tapi every single day, mami saya memperkatakan itu. Every single day, mami saya memperkatakan itu. Kemarin di Solo, saya tuh membaca satu, kayak semacam ini saudaraku. Kata afra kedavra. Saudara yang mengikuti, kemarin kalau saudara, ini ya saudara bisa cari di YouTube-nya saudaraku. Karena saya khotbah di Solo. Afra kedavra. Itu berasal dari stem word, akar kata bahasa Ibrani. Afra itu artinya I will create. Kedavra artinya adalah as I speak. Kalau anak kecil mainan ya sim, salabim, abrakadabra. Nah ternyata kata afrakadabra itu berasal dari root akar kata saudaraku. I will create as I speak. Itulah kebenaran firman. Kalau saudara nyebut itu saudara, sebenarnya kata profetik. That's it. Pada saat mami saya memperkatakan itu, setiap tanaman yang tidak ditanam Bapakku yang di surga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Itu diperkatakan terus saudaraku. Itu diperkatakan tanpa mami saya sadari. I will create as I speak. Aku bukan hanya ngomong kosong, aku bukan ngayem-ngayem. Kalau orang Jawa bilang ya saudaraku. Yang kuperkatakan adalah kebenaran firman. Therefore, kebenaran firman itu punya kuasa penciptaan. Masih ingat bagaimana Tuhan mencipta? Dengan berkata, I will create as I speak. Mami saya berkata, mami saya terus memperkatakan. Sampai satu titik, maaf saudaraku, ketika mami saya buang air kecil. Tiba-tiba pluk. Jatuh semacam kayak daging merah saudara. Mami saya nggak tahu apa itu. Daging merah jatuh begitu saja tidak terasa apapun. Mami saya bingung ada apa-apa yang terjadi. Tapi pada saat itu terjadi tiba-tiba, nah inilah saudaraku. Firman kembali berbicara. Engkau sembuh. Engkau sembuh. Engkau sembuh. Itu seperti iman mami saya bangkit dan saat itu mami saya berkata, yes aku sembuh. Mami saya pergi ke dokter saudaraku, diperiksa. Kistanya sudah hilang sama sekali, sampai detik hari ini tidak pernah keluar lagi. Sembuh total. Boleh sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Tepuk tangannya boleh yang paling dahsyat buat Yesus Tuhan kita. His story can be your story. Itulah yang terjadi pada saya saudaraku. Pada saat saya punya anak saya yang pertama, Jessica, sama saudara. Karena saya berdoa sama Tuhan jangan punya anak dulu, kami masih perintisan di pelayanan saudara. Jadi saya berpikir kalau saya cepat-cepat punya anak, kasihan anaknya. Karena dari pagi sampai malam, saya tuh bisa keluar rumah jam 7, pulang-pulang jam 12, jam 1 pagi saudaraku. Jadi saya berpikir lah kalau seperti itu terus anak saya mau digimanakan, kayak gitu. Jadi saya ngomong saya nego sama Tuhan jangan dikasih anak dulu gitu. Seperti yang saya pernah ceritakan ya saudaraku, saya menikah muda saudara. Jadi saya bilang Tuhan jangan kasih anak dulu, saya mau bekerja dulu, saya mau melayani Tuhan dulu gitu. Sampai satu ketika Tuhan ngomong, kamu saya kasih anak. Wah itu saya negonya, saya kasih syarat. Pokoknya Tuhan ngomong, kamu mau saya kasih anak gitu. Akhirnya benar saudara, ternyata saya hamil. Nah karena nggak siap, hamilnya posisi nggak siap. Saya juga nggak tes, nggak cek sama sekali. Sampai waktu ke dokter sarankan kamu harus cek dulu torch. Zaman sekarang udah paham ya saudara kalau mau hamil saudara tes dulu. Zaman itu kan itu sesuatu yang nggak lazim gitu saudara, sesuatu yang baru. Ketika saya tes torch, itu anak saya Pak Jo pernah saksikan juga, anak saya itu dinyatakan hasil tes saya itu kalau saya nggak salah ya saudara, rubella dan CMV-nya itu positif.
Kebetulan saya punya saudara yang rubelanya positif. Itu maaf saudaraku. Tuli, gangguan, keterbelakangan, ada banyak gangguan lah gitu. Jadi secara manusia, anak pertama dikasih berita seperti itu down-nya minta ampun saudara. Itu saya down-nya minta ampun, pas tepat hari itu Minggu saya harus khotbah Pak, tentang iman Pak. Itu kayak, dari ujung kepala, ubun-ubun saya sampai ke ujung kaki menolak untuk khotbah saudaraku. How can I preach something? Itu saya waktu itu hancur saudara. Saya hancur, anak pertama divonis seperti itu saya udah kayak I don't know what should I do gitu. Dari situlah saudaraku, tiap hari, saudara tahu cara saya mencari rema? Tiap hari saya sepakat dengan Pak Jo, saya akan bacakan ke anak dalam kandungan saya 3 pasal, Pak Jo bacakan 3 pasal dengan bersuara. Jadi bukan baca di hati ya, tapi saya bersuara, saya perkatakan kepada anak saya, itu saya speak the word of God sama anak saya. Sampai satu ketika kami membaca satu ayat, barang siapa berasal dari atas, dia di atas segalanya. Ayat ini saudaraku, Yohanes 3 ayat 31, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk. Saya tangkap ayat ini, Pak Jo tangkap ayat ini. Tiba-tiba itu tadi saudaraku, kenapa disebut rema? Muncul kayak understanding. Anakmu berasal dari atas. Anakmu aku loh yang ngasih. Dia dikasih dari atas. Anakmu di atas bakteri, di atas virus, di atas, itu understanding itu keluar begitu saja saudaraku. Dan tiba-tiba saudaraku iman saya bangkit. Saya perkatakan itu every single day kepada anak saya. Sementara saya bacakan firman, saya bacakan ayat demi ayat kepada anak saya katakan, anakku engkau berasal dari atas. Anakku, engkau di atas virus, engkau di atas bakteri, engkau di atas semua vonis dokter. Anakku, engkau bukan berasal dari bawah. Itu saya perkatakan terus, saudaraku. Dan pada saat anak saya lahir, saudara, hal pertama yang dilakukan suami saya, itu dia deketin anak saya setelah dibersihkan, saudara. Dia tepuk di telinga anak saya keras-keras. Pak! Anak saya kaget nangis. Suami saya, puji Tuhan. Artinya enggak, Tuli. Satu demi satu Tuhan buktikan, saudara. Satu demi satu Tuhan buktikan. Saya berdoa ya saudara, hari ini history will be your story. Firman itu hidup. Dia berkuasa, dia bisa dipercaya karena bahkan secara historis dia real. Yang kedua saudaraku, yang kedua, kenapa saudara harus percaya Alkitab saudara? Alkitab tepat secara sains. Sorry saudara, saya harus mengatakan, Alkitab tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Banyak orang berkata, pastor ilmu pengetahuan itu bertentangan dengan Alkitab. No, I don't believe that. Enggak. Alkitab tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan hanya akan membuktikan bahwa Alkitabmu ya dan amin. Mungkin ada sebagian yang belum dimengerti. Karena menunggu waktu untuk dibukakan. Saudara, tadi saya sampaikan, itu adalah pikiran Allah. Itu isi hatinya Allah, dia begitu deep. Manusia terbatas memahaminya. Tapi sementara ilmu pengetahuan itu berkembang. Semakin berkembang saudaraku. Dia membuktikan firman itu ya dan amin. Saudara tahu banyak sekali penemuan-penemuan yang didasari dari kebenaran firman loh. Saya bacakan ya saudaraku supaya saya nggak salah. Ada seorang letnan saudaraku. Dia bernama Matthew Fontaine Maury. Dia adalah seorang letnan sekaligus ilmuwan. Dia punya kontribusi yang sangat besar sekali saudaraku di dunia kelautan saudara. Dia menemukan jalan laut. Saudara tahu bagaimana cara dia menemukan jalan laut?
Dia seorang yang takut akan Tuhan. Dia percaya kepada Alkitab. Dia membaca satu ayat yang sangat simpel sekali. Yang ngomong kayak gini, Mazmur 8 ayat 9 saudara. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Apa yang melintasi arus lautan. Dia baca ayat itu. Dia baca ayat itu saudaraku. Apa yang melintasi arus lautan. Dari situ dia meneliti saudara. Dari situ dia cari saudaraku. Dia percaya yang dia baca. Dia bersikeras mencari informasi tentang angin dan arus samudra. Sampai akhirnya saudaraku. Dari ayat ini dia menemukan rute pelayaran terbaik saudara. Orang ini menulis buku tentang navigasi yang sampai detik hari ini dipakai di semua kapal angkatan laut AS. Hanya dari satu ayat singkat tadi itu. Dia baca itu, dia teliti ayat itu, dia terapkan di dalam apa yang dia lakukan saudaraku. Dia bersikukuh bahwa ayat itu benar dan dia cari sampai akhirnya dia menemukan saudara. Amazing ya. Amazing saudaraku. Saya lanjutkan lagi. Ada seorang yang bernama Dr. William Harvey. Dia ahli bedah Inggris di tahun 1682 saudaraku. Ini udah lama sekali saudara. Tahun 1682. Dia membuktikan adanya sirkulasi darah yang membawa oksigen dan makanan ke seluruh tubuh. Zaman sekarang saudara baca ini saudara, semua orang tahu itu pastor. Zaman itu ini adalah terobosan ilmu pengetahuan saudara. Dan tahukah saudara, dia menemukan teori ini saudaraku, terobosan medis yang terbesar di zamannya ketika dia membaca Imamat 17 ayat 11. Kita lihat yuk, Imamat 17 ayat 11, boleh dimunculkan? Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dia baca itu saudara. Oh saya berdoa ya saudaraku. Orang-orang jemaat keluarga Allah di tempat ini kau mencintai Alkitabmu sampai sedemikian. Ayat ini menginspirasi dia. Nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu. Itu masuk dalam hidupnya. Diselidiki sama dia saudaraku. Apa nih yang Tuhan maksud? Dengan ayat ini, nyawa makhluk ada di dalam darah. Dia melakukan penelitian itu dan menemukan bahwa sirkulasi darah membawa oksigen dan makanan ke seluruh tubuh. Itu sebabnya disebut oleh Alkitab, nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Satu demi satu penelitian saudaraku. Lanjut ya, menarik ya saudaraku ya. Lanjut. Tahun 1519, seorang pelaut bernama Ferdinand Magellan, saudaraku, belayar untuk membuktikan. Karena pada saat itu kalau saudara yang pernah mendengar ya, orang zaman itu percaya bahwa bumi itu kotak. Bumi itu datar. Sorry saudara. Jadi orang zaman itu gak seperti kita, mempercayai bumi itu bulat. Mereka masih percayanya bumi itu datar. Tapi Ferdinand Magellan membaca Yesaya pasal 40 ayat 22 yang sudah ditulis saudaraku. Ini berabad-abad sebelumnya. Yesaya mengatakan dia yang bertata di atas bulatan bumi. Ferdinand Magellan membaca ayat ini dan dia berjuang untuk membuktikan ayat ini. Dia mengelilingi dunia dan membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat. Saudara, sains tidak bertentangan dengan Alkitab. Science can only prove that your Bible is true. Your Bible is ye and amin. Alkitabmu itu ya dan amin. Pastor, banyak hal-hal yang belum bisa dibuktikan. Yes, I understand. Nanti saudara lihat ya, menanti penggenapannya. Karena manusia terbatas pemahamannya. Ilmu pengetahuan terus berubah saudaraku, berevolusi, terus maju saudara, berkembang.
Bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, saya menantikan ada anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan yang Tuhan pakai untuk membuktikan kebenaran firman Tuhan secara sains. Oh, aminnya yang paling keras. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Yang ketiga, saudaraku, nubuatan di dalam Alkitab saudara itu akurat. Saudara harus tahu bahwa kelahiran Yesus itu sudah dinubuatkan sejak dari 7 sampai 8 abad. Sebelum bahkan Yesus itu lahir, saudara. Kita lihat ya, saudara, ayatnya ada di Yesaya 7 ayat yang ke-14, saudaraku. Yesaya menubuatkan bahwa Sang Juru Selamat akan lahir dari seorang perempuan muda atau seorang perawan. Boleh dimunculkan ayatnya Yesaya 7 ayat 14, saudaraku. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki. Ia akan menamakan dia Immanuel. Ini sudah dinubuatkan 7-8 abad sebelum bahkan Yesus itu dilahirkan, saudaraku. Kita lihat lagi ya. Mika di sekitar 700 SM menubuatkan bahwa Sang Juru Selamat akan lahir di Bethlehem. Mika 5 ayat yang kedua. Nanti bisa dimunculkan ya, saya lanjut lagi ya saudara karena waktu kita terbatas. Hosea 11 ayat 1 menubuatkan bahwa Yesus kecil akan dilarikan ke Mesir. Jadi satu demi satu itu sudah dinubuatkan saudaraku dan terjadi. Nubuatan yang ada di dalam Alkitab saudara itu akurat. Bukan hanya kelahiran Yesus, kita jam ya. Bahkan tentang kematian Yesus, Mazmur 34 ayat 21 itu sudah menulis, tidak ada satupun tulangnya yang patah. Saudara tahu pada saat penjahat di kiri dan kanan Yesus mati, itu dipatahkan tulangnya saudaraku. Tapi Yesus tidak disentuh. Jadi tepat seperti yang dinubuatkan, tidak satu pun tulangnya. Itu benar-benar terjadi saudaraku. Kita lihat lagi ya, Mazmur 22 ayat 17 sampai 19 menubuatkan. Yesus akan ditonton, jubahnya akan diundi dan tangannya akan dipaku. Itu sudah tertulis saudaraku. Boleh dimunculkan ya saudara nanti sambil baca. Yesaya 53 menubuatkan bagaimana Yesus akan ditangkap dan disiksa. Sampai rupanya sudah tidak berbentuk, saudaraku. Itu sudah dinubuatkan. Mungkin saudara bisa baca satu demi satu. Satu demi satu semuanya itu nubuatan itu akurat. Boleh nggak senggol kiri kanan? Pelajari Alkitabmu yuk. Saya berdoa ya sejak dari hari ini ya saudaraku. Saudara bukan hanya mendengar firman, tapi saudara menyadari betapa dahsyatnya kuasa di dalam buku sakti yang ada yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Dia bukan dongeng, dia bukan fiksi, dia bukan omong kosong, dia bukan pikiran manusia. Dia pikiran dan isi hatinya Allah, inspirasinya Allah. Dia God breathed, dia nafas kehidupan yang diberikan kepada saudara. Boleh enggak saudara, saya minta. Jemaat keluarga Allah ikut somyuk. Ikuti SPR di gereja kita. Pastor, apa itu SPR? Skema perjalanan rohani. Saudara dituntun untuk ikut encounter. Saudara dituntun untuk ikut som. Saudara dituntun ikut ISBC. Ini baru saja batch ISBC yang terakhir ini baru berangkat. Nanti Juni akan ada lagi saudara. Tapi ayo buat saudara yang sudah pelayanan. Tapi saudara bahkan belum encounter. Saudara belum ISBC. Saudara belum ikut som. Ikut. Kenapa saudara? Senggol kiri kanan, jangan jadi orang Kristen KTP. Saudara itu jadi apa? Target serangan iblis loh. Tapi enggak punya senjata. Apa? Gundul gitu saudaraku. Kosong, enggak punya perisai. Saudara enggak punya ketopong keselamatan, saudara enggak punya pedang roh. Terus saudara mau perang pakai apa? Gunakan pedang roh. Firman itu saudaraku. Untuk menghancurkan tipu muslihat iblis. Mengalahkan kebohongannya, menang terhadap masalah demi masalah dalam hidupmu. Jangan jadi orang Kristen yang gak ngerti apa-apa saudaraku. Sayang gitu. Yang keempat, ini amazing sekali saudara. Lihat ini saudaraku.
Alkitab saudara punya kesamaan tema yang konsisten. Bayangkan ini ya saudaraku, Alkitabmu ditulis oleh lebih dari 40 orang yang berbeda. Dari zaman yang berbeda, mencakup lebih atau sekitar 1.500 tahun. Bisa tektokan enggak saudara? Enggak bisa dong. 1.500 tahun loh. Mana bisa? Alkitabmu ditulis dari 3 benua yang berbeda. Jaraknya begitu jauh, satu dengan yang lainnya. Ditulis Pak, oleh orang-orang dari profesi yang berbeda-beda. Ada yang nelayan, ada yang seorang tabib, ada yang seorang petani, ada yang nabi, ada yang raja. Tapi saudara, dari ujung ke ujung punya kesamaan tema. Saudara tahu apa itu? Dia mau engkau diselamatkan. Saya waktu mempelajari ini, air mata saya mengalir saudara. Kalau Alkitab saudara ini bisa dijadikan drama Korea ya saudaraku, itu akan menyentuh hati sekali. Kebayang gak saudaraku, dari abad demi abad ya. Dia berusaha menyelamatkan engkau loh saudara. Melalui 1.500 tahun dia tetap berusaha untuk menarik engkau dan dia gak mau kehilangan engkau. Dia kirimkan nabinya, dia kirimkan utusannya, dia kirimkan siapapun yang dia bisa lakukan sampai terakhir. Dia kirimkan anaknya yang tunggal. Itu kalau dibikin drakor saudara. Melalui 1.500 tahun. He just want you to get saved. Saudara punya Tuhan yang sangat sweet. He love you that much. Bagaimana mungkin orang dengan keanekaragaman perbedaan lintas abad saudaraku bisa menulis satu kesamaan tema. Salvation comes from Jesus Christ. In case buat saudara yang hari-hari ini marah sama Tuhan ya. Saudara berkata Tuhan kenapa kau izinkan. Tuhan kenapa Tuhan gak adil. Tuhan kenapa kau tolong orang lain tapi aku gak kau tolong saudara. Dia pergi 1.500 tahun every single year tanpa gagal, without fail. Dia gak menyerah sampai dia menemukan engkau loh saudara. Dia memastikan engkau hidupmu tidak hancur. Dia memastikan engkau diselamatkan. Saya berharap saudara bisa menangkap hatinya dia. He love you that much. He love you all out. Dia mencintai engkau mati-matian, habis-habisan. Untuk Tuhan yang seperti itu boleh beri tepuk tanganmu yang paling meriah. Bagi dia yang begitu mengasihi engkau. Dan yang terakhir saudaraku, kenapa kau harus mempercayai Alkitabmu? Alkitab sudah bertahan melalui begitu banyaknya serangan saudara. Saudara, have you ever wonder saudaraku? Alkitab saudara itu kan usianya udah tua sekali ya. Bagaimana sampai detik hari ini bisa sampai di tangan kita loh Pak? Dan apakah Alkitab yang ada di tangan kita ini benar-benar tulisan aslinya? Itu amazing sekali loh saudaraku. Amazing sekali. Saya bacakan ya, Yeremia pasalnya yang ke-36 ayat 21. Jadi sejak dari zaman dulu, Alkitab saudara itu sudah mau dibakar, sudah mau dimusnahkan, sudah mau dihancurkan. Ini salah satu kejadiannya, raja menyuruh Yehudi, namanya Yehudi saudara, mengambil gulungan itu. Lalu ia mengambilnya dari kamar panitera Elisama itu. Yehudi membacakannya kepada raja dan semua pemuka yang berdiri dekat raja. Jadi Yehudi membacakan gulungan kitab
Waktu itu adalah bulan yang ke-9 dan raja sedang duduk di balai musim dingin, sementara di depannya api menyala di perapian. Ayat 23, yuk sama-sama kita baca 23. Setiap kali apabila, siapa saudara? Yehudi selesai membaca 3-4 lajur. Apa yang disuruh raja? Raja mengoyak-ngoyaknya dengan pisau raut, lalu dilemparkannya ke dalam api yang di perapian itu sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Bayangkan saudaraku, ini kitab yang sudah ditulis, itu berkali-kali hendak dimusnahkan. Tapi coba lihat saudaraku, ayat yang ke-27. Kita lompat ya. Sesudah raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang dituliskan oleh Baruk, langsung dari mulut Yeremia itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Sudah dibakar, Yeremia enggak tahu, Tuhan ngomong sama Yeremia, Tuhan suruh apa? Ayat 28, ambil pulalah gulungan lain, tuliskan di dalamnya segala perkataan yang semula ada di dalam gulungan yang pertama, yang dibakar oleh Yoyakim Raja Yehuda. 29, lihat saudaraku, Yoyakim mau memusnahkan Alkitab, gulungan, kitab suci, pada saat itu kitab tulisan Nabi Yeremia. Tuhan langsung ngomong sama Yeremia, tulis ulang. Bukan hanya itu, ayat 29, lihat apa yang terjadi pada Yoyakim. Mengenai Yoyakim Raja Yehuda, haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan, engkau telah membakar gulungan ini dengan berkata, mengapakah engkau menulis di dalamnya bahwa Raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan negeri ini dan untuk melenyapkannya dari dalamnya, manusia dan hewan. 30, sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang duduk di tahta Daud. Mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Habis saudaraku. Jadi bukan firmannya yang musnah, tapi Yoyakimnya yang dimusnahkan. Dan kalau saudara nanti kapan ya saudaraku, ada waktu saudara pergi ikut Holy Land ya. Saudara akan pergi ke satu tempat di mana di situ ditemukan gulungan-gulungan kitab, tulisan dari Nabi Yesaya. Nabi-nabi yang lain saudaraku. Itu masih dan ditemukannya dengan cara yang ajaib. Di-preserve dengan baik. Dan tepat persis seperti kitab yang saudara baca hari ini. Tuhanmu ajaib. Tahun 168 saudaraku. Ini enggak berhenti sampai di situ. Tahun 168 sebelum Masehi, seorang raja bernama Antiochus berusaha menghapus tradisi keagamaan Yahudi, berusaha melenyapkan hukum Taurat, dia berusaha memusnahkan semua salinan kitab, tapi gagal. Tahun 300 Masehi, Kaisar Roma bernama Diocletianus menetapkan dekret yang sangat keras terhadap orang Kristen. Ini masa penganiayaan berat saudara. Penghancuran dan pembakaran salinan-salinan tulisan kudus dan penghancuran tempat berkumpulnya orang Kristen saudaraku. Tapi itu pun gagal. Berjalan lagi saudaraku, seorang penulis Perancis bernama Voltaire yang terkenal benci terhadap Alkitab memprediksikan bahwa 100 tahun ke depan kekristenan akan lenyap, hanya menjadi memori yang menguap. Lihat ini saudaraku, justru sebaliknya yang terjadi, nama Voltaire lah yang lenyap di telan bumi dan lihat ini saudaraku, luar biasanya The British of Foreign Bible Society satu kali membeli perpustakaan Voltaire. Tidak lama kemudian dari lantai sampai langit perpustakaan itu dipenuhi ribuan Alkitab yang dibenci oleh Voltaire, namun tidak bisa dibinasakan. Itu tuh satu demi satu cerita ya saudaraku, kitab suci yang kau punya di tangan saudara itu bukan sembarang buku. Saya berdoa sejak dari hari ini orang Kristen menyadari betapa dahsyatnya kuasa yang terkandung di dalam firman Tuhan. Saya mengundang pemain musik boleh maju ke depan. Saya akan bacakan ayat yang terakhir saudaraku. Matius 5 ayatnya yang ke-18. Karena itu aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi. Masih ada nubuatan-nubuatan yang belum terjadi saudara. Tapi akan terjadi.
Artinya kalau di dalam Alkitab mengatakan ada surga dan ada neraka, ya surga dan neraka sungguh ada. Artinya kalau di dalam Alkitab mengatakan Yesus akan datang kedua kalinya, He will come. Dia akan datang kedua kalinya. Belum tergenapi, belum terjadi, tapi menanti penggenapannya. Hari ini Bapak Ibu, izinkan saya mengatakan kepada saudara, semua yang dia tuliskan ya saudaraku, adalah karena begitu besar kasihnya akan dunia ini. Sehingga dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Sama-sama yuk. Katakan, ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah atas hidupku. Jemaat yuk katakan, ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Dia tidak meninggalkan engkau, dia tidak membiarkan engkau. Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah atas hidupku. Sama-sama katakan yuk. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Engkau Tuhan, tidak ada yang lain. El Roy, Allah yang melihat. Eloi, Allah yang peduli. Dia tidak meninggalkan engkau. Jehovah Jireh, dia yang mencukupkan segala yang kau perlukan. Dia tahu keperluanmu. Jehovah Nisi yang kami andalkan. Engkau panci kemenangan kami. Yes Lord. Tak terbatas kuasamu. Oh kami kagum, kami takjub Tuhan. Semakin kami mengenal, semakin kami jatuh cinta kepada Engkau. Semakin kami mengenal. Kami semakin takjub Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau. Tidak akan kami melepaskan Engkau. Kasih-Mu tak terduga. Ajar kami mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Kau yang ku percaya di musim hidup. Besok minggu depan saudaraku, kita akan merayakan Paskah. Hari Jumat saudara. Buat saudara yang ada di PIK, kita akan adakan satu ibadah di jam 10. Jangan lewatkan ya. Engkau yang punya saudara yang ada di sekitar Soho, di Soho akan ada 4 kali ibadah. Jam berapa saja di Soho? Jam berapa? 9. And then 11.30. Terus kemudian jam berapa?
jam 2, dan yang terakhir 16.30. Jangan lewatkan saudaraku, di Soho nanti ada di jam 9, 11.30, pokoknya ada selisih setengah jam aja, 2 jam selisih setengah jam. Jam 2, and then yang terakhir jam 4.30. Saudaraku, boleh enggak? Dia yang sudah mengejar engkau begitu rupa selama ribuan tahun. Jadi kepanjangan tangan Tuhan yuk. Menarik orang-orang yang dia cari. Yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Cari orang-orang yang sudah lama undur. Cari orang-orang yang sudah lama terhilang. Cari orang-orang yang butuh kasih-Nya. Butuh keselamatan yang dari Tuhan. Penuhi tempat ini saudaraku. Dari ujung paling depan sampai ujung paling belakang sampai yang di atas. Berapa banyak yang mau ikut bersama-sama. Extend the love of God. Boleh lambaikan tangan saudara. Kau lihat tangan-tangan yang terlambai Tuhan. Kau lihat tangan-tangan yang terlambai. Diberkati saudaraku. Turunkan tangan saudara. Saudara seperti biasa ya nanti ketika saudara pulang. 2 baris, 3 baris ya. Pastor, what should I do? Boleh nggak sih saudara kembangkan habit baru yuk? Kalau saudara masih harus tunggu, sambil duduk, jangan buka handphone WhatsApp, baca Alkitabmu. Boleh? Sambil tunggu kan, nanti kan dua kan? Saudara yang nggak sabar, pakai waktu untuk nyembah. Baca Alkitab. Jadiin habit yuk saudaraku, firman itu memenuhi engkau sedemikian rupa ya, nanti sampai di satu titik, rohmu gak lagi kering, rohmu kuat. Jadi ketika menghadapi masalah dan tantangan, engkau gak down, engkau gak jatuh, kau bisa bangkit lagi dan berkemenangan. Angkat kedua tanganmu, diberkatilah saudara oleh Tuhan, diberkati keluargamu oleh Tuhan. Tangan yang terangkat tinggi ini, apapun yang dikerjakannya, dibuat Tuhan berhasil. Sehat badanmu, baik jiwamu, kuat rohmu, panjang umurmu. Kau pulang dari tempat ini dengan membawa sukacita, damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diberkati, dengan suaramu yang paling keras katakan saudaraku, amin.